Mantan Direktur Visual Miss Universe Indonesia, Rio Motret, mengungkap sosok yang mendokumentasikan finalis saat agenda body checking tanpa busana. Sementara itu polisi sudah memeriksa lokasi terjadinya body checking. Sudah sepekan ini publik dihebohkan dengan kontroversi ajang Miss Universe Indonesia 2023. Sejumlah finalis mengaku dilecehkan saat sesi body checking atau pemeriksaan tubuh tanpa busana. Tak hanya itu, ada sejumlah pria di ruangan dan ada yang memfotonya. Saat laporan dilayangkan ke polisi, mantan CEO Miss Universe Indonesia mengaku tak tahu menahu soal sesi body checking. Mantan Direktur Visual Fotografer Rio Motret juga membantah ikut dalam sesi body checking pada kontestan. Selain tidak ada di susunan acara, Rio mengaku tidak berada di lokasi. Rio bilang yang memotret peserta saat body checking menjabat Chief Operating Officer. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya, karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi, ya langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal masalah ini karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Iya, dan di situ dilihat oleh 3 laki-laki. Iya. Salah satu kekhawatiran para peserta adalah adanya CCTV yang merekam saat pemeriksaan tubuh. Polisi pun turun memeriksa tempat berlangsungnya body checking. Sudah memberikan keterangan dalam berita acara dan disampaikan bahwa hari itu juga akan didatangi tempat TKP. Peristiwa terjadi tanggal 1 itu ya di Hotel Sun Pacific. Kemudian harus segera kan untuk mengecek yang namanya CCTV itu. Kekhawatiran kami kan video itu beredar luas gitu ya, tetapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan seperti ini, kami yakin polisi tahu bagaimana cara mengantisipasi agar terkait video itu bisa diambil dulu, diperiksa. Dugaan pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia 2023 mendapat atensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga Uno, kasus dugaan pelecehan seksual ini cukup mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Sandi meminta evaluasi dan investigasi dilakukan agar tidak ada kejadian serupa ke depannya. Pasti harus ada investigasi, sekarang sedang berlangsung dan kami terus mengevaluasi karena itu adalah pelanggaran hukum. Pelecehan seksual itu harus diberikan sanksi tegas, diberikan hukuman yang setimpal karena ini mencoreng nama baik Indonesia sebagai destinasi wisata maupun juga negara yang memiliki kearifan budaya dan tentunya memiliki juga adat istiadat dan budaya yang harus kita miliki. Dalam waktu dekat, kepolisian menjadwalkan pemeriksaan korban dugaan pelecehan. Untuk menjamin keamanan para korban, kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual sudah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa saat ini sudah ada di Polda Metro Jaya dengan laporan langsungnya. Tifal, jadi sejauh ini apa yang sudah dilakukan polisi untuk menyelidiki dugaan pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia? Yang jelas untuk tahap saat ini adalah baru proses penyelidikan yang menjadi kuncinya dari yang dilakukan oleh otoritas Polda Metro Jaya setelah dilaporkan kasus ini oleh pelapor bersama dengan tim penasihat hukumnya awal Agustus ini adalah untuk merangkai atau meneguhkan lagi kronologi kejadian dugaan pelecehan seksual dalam ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Yang kami pahami selain melakukan pengecekan langsung di tempat kejadian perkara di salah satu hotel kawasan Jakarta, ditambah mengecek langsung rekaman CCTV di area body checking ataupun pengecekan tubuh kepada para peserta Miss Universe Indonesia ini, rencananya pekan depan akan ada pemeriksaan terhadap para pelapor atau dalam hal ini korban dugaan pelecehan seksual itu sendiri. Terakhir yang kami pahami dari otoritas Polda Metro Jaya lewat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisno Andiko menyebut rencananya akan ada 3 saksi
yang bakal dibawa dari pihak pelapor untuk bisa dijelaskan lagi kronologi kejadian itu. Tapi perlu dipertegas lagi soal ini bahwa karena ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi status dari para pelapor ini baru dimintai untuk klarifikasi. Begitu. Nah, hal ini juga saya konfirmasi ulang kepada Melissa Anggraini selaku penasihat hukum dari para pelapor. Disampaikan bahwa betul rencananya pekan depan akan dimintai klarifikasi atau sudah ada undangan klarifikasi dari pihak Polda Metro Jaya kepada kliennya. Namun ada berapa banyak klien yang bakal dimintai keterangannya dalam pekan depan dan kapan waktunya, Melissa menyebut kepada saya pagi ini nanti akan segera dikabarkan kemudian. Ini menjadi penting untuk bisa merangkai puzzle kemudian merunutkan lagi kronologi kejadian dugaan pelecehan seksual dalam ajang kontes kecantikan yang disebut terjadi dugaan pelecehannya ini pada tanggal 1 Agustus 2023. Yang juga menarik untuk dicermati di sini adalah sejauh mana kemudian dugaan pelecehan ini direspon atau bagaimana kemudian dari otoritas Miss Universe Indonesia berkomunikasi dengan para pelapor setelah dilayangkan dugaan pelecehan ini kepada pihak kepolisian. Melissa Anggraini kemarin kepada wartawan sempat menyampaikan bahwa hingga proses laporan ini ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, pihak pelapor dalam hal ini korban dugaan pelecehan seksual masih belum mendapatkan komunikasi lanjutan ataupun juga umpan balik begitu atau feedback dari otoritas Miss Universe Indonesia soal dugaan pelecehan itu. Dan ini juga yang kemudian akan menjadi dasar untuk diharapkan kemudian proses pelaporan terhadap otoritas Miss Universe Indonesia ini bisa segera diteruskan, bisa ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya. Perlu diingat bahwa laporan yang dilayangkan oleh tim penasihat hukum 8 korban dugaan pelecehan seksual yang juga merupakan peserta dari Miss Universe Indonesia 2023 ini menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Dugaannya, kalau dari laporan yang disampaikan kepada SPKT Polda Metro Jaya oleh para pelapor ini adalah dugaan melanggar pasal 5 dan 6. Ini menggambarkan atau diduga dari pihak MUID ini melakukan pelanggaran pidana pelecehan seksual non-fisik atau dan fisik. Yang dijelaskan di situ dalam pasalnya, dugaan melakukan perbuatan seksual non-fisik atau fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Tapi juga ada penjelasan di pasal 14 yang juga jadi dasar laporan bagi para pelapor, yang pada intinya ada dugaan pelecehan seksual dalam bentuk mengambil gambar atau tangkapan layar begitu. Dijelaskan dalam pasal 14 ada pidana yang menjerat bagi siapapun yang kemudian melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek tangkapan gambar atau pengambilan gambar itu sendiri. Ini yang menjadi dasar kemudian dari para pelapor ini menyampaikan dugaan pelecehan seksual kepada otoritas Polda Metro Jaya. Yang juga penegasan di sini awalnya sempat Melissa menyampaikan kliennya ada 3 orang yang menjadi peserta yang diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Namun seiring berkembangnya proses hukum di Polda Metro Jaya yang sekarang sudah masuk dalam tahap awal penyelidikan, jumlah kliennya bertambah menjadi 8 orang. Paskalis. Tifal, para korban kan saat ini juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Nah, apakah permohonan tersebut sudah disetujui? Masih butuh konfirmasi lebih lanjut soal ini. Kalaupun kemudian permohonan perlindungan ini berkasnya sudah diterima begitu secara fisik oleh LPSK, maka LPSK akan butuh waktu untuk melakukan penelaahan lebih lanjut. Terakhir kali kepada wartawan dari otoritas LPSK menyampaikan bahwa akan ada waktu paling lama 30 hari bagi LPSK untuk melakukan penelaahan, mengkaji sejauh mana ini layak untuk mendapatkan perlindungan atau tidak. Antara bisa pas 30 hari sesuai dengan aturan LPSK ataupun juga bisa lebih ditambah waktunya dari itu. Kalaupun kemudian dalam hasil penelaahan dianggap layak, maka kemudian prosedur lainnya juga akan diteruskan. Tapi ini sekali lagi masih harus dikonfirmasi lebih lanjut apakah berkas-berkas itu sudah diterima atau permohonan ini sudah diterima oleh LPSK dan bentuk tindak lanjut perlindungannya akan bagaimana kemudian. Ini juga menarik untuk dicermati. Sebetulnya tidak hanya upaya konsultasi kemudian permohonan perlindungan kepada LPSK yang dilakukan oleh para pemohon ini, tapi
kami dari para korban dugaan pelecehan seksual juga sudah mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian P3A. Waktu itu pertemuan antara pihak pelapor atau dari pihak korban kepada Menteri P3A Bintang Puspayoga berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, dan saat itu dari pemerintah mewakili Kementerian P3A juga sudah menyampaikan dukungan, bahkan siap memberikan bantuan ahli hukum pidana bila itu diperlukan untuk menegaskan posisi dari para peserta Miss Universe ini disebut menjadi korban dari dugaan pelecehan seksual ini. Ini menarik untuk dicermati, terutama dalam bentuk perlindungan seperti apa yang bakal diterima kalaupun kemudian permohonan itu sudah dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pak Skalis. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.